mohon maaf nggih, PAI baru bisa masuk. Untuk langsung saja untuk mulai pelajaran hari ini kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian yang belum melaksanakan sholat isya, segera melaksanakan untuk nanti kembali ke tentang kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Itu nggih, kitab itu sebenarnya banyak yang diturunkan, tapi yang wajib kita ketahui ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nanti apa saja yang harus kita pelajari itu kita harus mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, kemudian menerapkan sikap mulia dan toleran menghargai pemeluk agama lain. Kemudian dari Al-Quran sendiri kita wajib tahu sejarahnya dan harus meyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani, dan melaksanakan sikap mulia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi Insya Allah sebenarnya sudah paham ya, bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasulnya, okay? Yang ajaran terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia. Pada 4 yang wajib diketahui. Kalau jumlah suruhan itu banyak sekali, tapi yang wajib diketahui ada 4: Taurat, Zabur. Iman kepada kitab Allah itu disampaikan tertulis dalam QS Al-Maidah ayat 16. Itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang disampaikan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai, okay? Nama Taurat berarti hukum atau syariat, okay? Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kemudian diturunkan, beliau mendapat wahyu melalui kitab Taurat, okay? Diperuntukkan untuk kaum Bani Israel, okay? Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, okay? Tapi bahasa Ibrani. Tentang kitab Taurat tersebut dalam Al-Mu'min ayat 49 itu, okay? Paket ada, silakan dibuka, disimak saja. Itu ada 10 perintah yang terdapat dalam kitab Taurat, okay? Ada perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, sampai larangan untuk mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Itu sebenarnya kitab lain pun hampir sama, okay? Isinya dengan kitab-kitab Al-Quran, tapi Al-Quran lebih. Tahun ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk Bani Israel, dan ditulis dalam bahasa Kipti, bukan bahasa Arab. Ajarannya ada 9, mengajarkan tentang ibadah, berisi sajak keagamaan, ratapan doa individu, ratapan doa jamaah, nyanyian untuk raja, nyanyian untuk kebaktian untuk Tuhan, nyanyian syukur, dan doa-doa serta berupa syair dan doa-doa. Ini di buku paket juga ada. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi, ya. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani dan menjadi pedoman bagi kaum Bani Isa, yaitu Nasrani. Kalau tadi Taurat dan Zabur untuk Bani Israel, Injil untuk ini di paket juga ada lagi perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Ini diturunkan abad ke-7 Masehi, kurun waktunya
yaitu antara tahun 611 sampai 633 nggih. Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur dalam waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ini ditulis dalam bahasa Arab sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika Al-Qur'an turun, maka hukum yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil itu dihapuskan ya, alias expired, tidak digunakan lagi. Yang digunakan hanya hal yang makanya apa saja. Dalam Al-Quran ada tauhid atau mengisahkan Allah, ada akhlak, ya, akhlak kita, tata cara kita itu bergaul maupun baik dengan Allah maupun dengan makhluk itu diatur dalam Al-Quran. Kemudian tata cara beribadah, muamalah, ya. Muamalah itu hubungan antar sesama manusia. Kemudian tarikh sejarah atau kisah. Itu Quran sebagai kitab suci umat Islam, ya jelas, ya. Itu sebagai kitab suci umat Islam, merupakan kitab suci yang terjamin kemurniannya itu. Jadi Al-Quran dengan apapun tidak bisa dipalsukan. Kalau Injil itu kan banyak sekali, ya. Injil sekarang itu aja Injil Barnabas, Injil Markus, Injil Lukas, dan sebagainya. Banyak macam-macamnya. Kalau Al-Quran tidak ada yang bisa memalsukan. Bahkan hilang satu huruf saja itu bisa ketahuan. Karena apa? Al-Quran itu langsung Allah yang menjaga. Okay? Maksudnya apa? Sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaannya itu tidak mengalami perubahan. Okay? Tidak. 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Kami itu perbedaan kitab dengan suhuf. Suhuf itu apa sih? Suhuf itu ya kitab, tapi tidak dibukukan. Kitab, kitab kan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi, yang dibukukan. Kalau suhuf itu sama, wahyu Allah diturunkan Nabi, tapi tidak dibukukan. Nah, bedanya apa? Isi kitab itu lebih lengkap, sementara suhuf lebih singkat, dan ada sebagian hukum yang tidak tercantum di dalam suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sementara suhuf berupa lembaran yang terpisah. Kalau kitab biasanya berlaku lebih lama, suhuf sifatnya sementara. Nah, adapun nabi yang menerima suhuf itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yis, dan yang lain. Itu disilahkan di browsing di internet, itu banyak ya. Suhuf yang diterima berapa itu. Adapun hikmah beriman kepada hari kiamat, kepada kitab Allah itu banyak ya. Salah satunya memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dan sebagainya. Itu di buku juga banyak, silahkan dipelajari. Itu sekilas bisa dibaca sendiri. Selanjutnya sekali lagi mengingatkan bahwa COVID itu masih ada di sekitar kita, malah sekarang pada lintang itu semakin banyak. Untuk itu mari jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang Bu Susi dapat sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.